Selamat datang di Biara Indonesia Tusita Wiwarana Carana Wijaya Siraya. Biara kita ini adalah biara Lamrim. Guru Atisha, orang India yang belajar di Indonesia. Ilmu-ilmu yang beliau belajar di Indonesia itu beliau bawa, terus beliau di Tibet ngajar, dan beliau susun satu kitab yang menjelaskan seluruh ajaran Buddha dengan detail, terstruktur, kurikulum. Beliaulah yang memulai tradisi Jangcup Lamrim. 500 tahun kemudian, Tsongkhapa Tase itu lahir. Terus beliau juga mereformasi, terus kebetulan beliau menemukan kitabnya, ajarannya Guru Atisha ketika itu di satu kuil begitu. Terus beliau lihat ini luar biasa, terus beliau banyak belajar, lagi nyari ilmu segala macam. Terus akhirnya beliau susun ulang lagi semua, direformasi, dicari, ketemu. Jadi banyak ajaran-ajaran hilang semua ketika itu. Disusun lagi, sutra, tantra dijadiin satu, Dalai Lama, semua itu berasal dari tradisi ini, jadi Lamrim, belajar Lamrim. Dapo Rinpoche ini adalah guru utama kita. Beliau itu adalah kelahiran kembali dari Guru Swanadvipa Dharma Kirti Biksu asli Palembang, Sriwijaya. Sekarang beliau posisi di Prancis. Jadi udah 30 tahun lebih beliau ngajar di sini. Kebetulan 2019 itu beliau 30 tahun kita peringati. Jadi kita bangun memperingati itu. Jadi J. Tsongkhapa ini beliau orang Tibet. Beliau menyatukan ajaran-ajaran Buddha, Sutra dan Tantra itu jadi satu. Tugu J. Rinpoche juga didirikan sebagai rangkaian acara untuk menyambut kedatangan Rinpoche pada saat itu, di sekitar Januari 2015 juga. Setelah tanah biara ini terbeli sekitar November 2014, pada Januari 2015 Tugu J. Rinpoche itu juga turut didirikan untuk menyambut Guru Dapo Rinpoche memutarkan roda Dharma untuk pertama kalinya di tanah biara Indonesia Tusita Wiwarana Carana Wijaya Siraya. Hall utama biara yang diberi nama Sasana Sri Mahakaruna Prabha Gumular ini pertama kali didirikan pada Januari 2017, merupakan proyek pertama biara yang didirikan dengan konsep rumah joglo tradisional yang dipadukan dengan desain bukan pintu aluminium kaca yang minimalis. Bangunan ini kemudian dijadikan sebagai pusat kegiatan biara, mulai dari ritual harian hingga belajar mengajar. Nah, Rumah Rinpoche mulai dibangun itu sekitar 2018-2019 dalam rangka untuk menyambut kedatangan Rinpoche yang waktu itu direncanakan pada November 2019. Rumah Rinpoche ini modelnya rumah joglo yang kita dapati dari Jepara. Kuti, bangunannya terdiri dari rumah kayu ya. Konsepnya itu model rumah panggung. Yang kita rencanakan itu ada 4 bangunan kuti. 1 dan 2 itu modelnya sama, yaitu rumah panggung. Rumah 3 dan 4 itu modelnya 2 lantai. Karena kita memanfaatkan situasi tanah yang ada, yaitu curam ya. Jadi kita cut di bawah sehingga bisa dimanfaatkan sebagai lantai. Itu lantai bawah itu kerangka beton dan atasnya itu full kayu. Saat ini terdapat 3 bangunan kuti yang sudah selesai, tinggal bagian keempat yang masih rangka beton. Sasana Prabha Suyasa mulai dibangun pada akhir 2017, merupakan bangunan tradisional Jawa berupa joglo dengan material kayu jati yang berasal dari Banyumas. Nah, bangunan ini berukuran 14 x 14 meter ini biasanya dijadikan sebagai tempat berkumpul, baik itu untuk kegiatan rapat, pertemuan formal ataupun informal, hingga tempat bermain juga kadang-kadang. Nah, selaras dengan desainnya yang terbuka, menjadikan tempat ini cocok sebagai ruang serbaguna untuk berbagai macam kegiatan. Caitya Kubera adalah sebuah bangunan yang didirikan sekitar akhir tahun 2017 di Biara dengan desain yang cukup ikonik. Bangunan yang berukuran 2 x 3 meter ini dibangun sebagai bentuk penghormatan kepada Kubera atau yang kita kenal juga dengan Jambala, dengan harapan area Jambala ini selalu memperhatikan dan juga menjamin kesejahteraan dan kemakmuran Indonesia secara umum,
dan biara secara khususnya. Penghormatan dilakukan setiap hari dengan berbagai persembahan serta puja yang dilakukan rutin setiap minggu. Rumah Satsa ada 4 bangunan. Rumah ini fungsinya untuk menyimpan stupa yang kita buat didedikasikan khusus untuk umur panjang Dapur Imbuse, yang total itu berjumlah sekitar 120.000 satsa stupa yang dibuat dari cetakan gypsum dimulai dari sekitar tahun 2016-17. Seluruh stupa ini disimpan ke dalam rumah ini dan kemudian ditutup, disil tanpa ada celah sehingga itu tidak dapat diakses dan dikonsekrasi. Lamp house, rumah pelita, yang apinya diambil dari api abadi di Bojonegoro, dan kita terus nyalakan 24 jam non-stop, tidak pernah mati. Ini rumah pelita, dan ini sampai sekarang dari 2015 pertama kali dinyalakan oleh Rimbose, itu sampai sekarang sudah hampir 6 juta yang kita nyalakan, 5.800.000 sekian. Terus itu juga atas kebaikan hati banyak sekali donatur. Ini monumen ini kita namakan juga Monumen J. Rimbose di Congkapa. Ini kita bangun di tahun 2019. Waktu itu kita memperingati 2 peristiwa besar di tahun 2019 itu. Jadi pertama itu kebetulan tahun 2019 itu 600 tahun beliau parinirwana di J. Congkapa ini. Beliau orang Tibet. Beliau menyatukan ajaran-ajaran Buddha, Sutra, dan Tantra itu jadi satu. Pawon Sekulanggeng atau juga dapur baru di biara yang didirikan pada akhir tahun 2018 ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan dapur biara yang semakin besar dengan bertambahnya jumlah orang yang tinggal di biara, mulai dari anggota sangha hingga karyawan yang bekerja di biara. Nah, bangunan ini terdiri dari 3 bagian, yaitu dapur modern di sisi timur yang menggunakan kompor gas, kemudian di sisi tengah itu ada ruang makan, dan juga ada dapur tradisional di sisi barat yang menggunakan sistem masak dengan tungku kayu bakar. Lumbung merupakan sebuah bangunan yang didirikan untuk keperluan menyimpan bahan pangan atau hasil bumi oleh masyarakat tradisional zaman dulu. Terdiri dari material kayu dan bertingkat 2, dirancang sedemikian rupa agar aman dari serangan hama seperti tikus, dan bagian bawahnya bisa juga dijadikan sebagai tempat berkumpul. Di biara sendiri terdapat 2 unit lumbung yang mulai didirikan pada tahun sekitar 2018-2019. Lumbung ini selain tempat untuk menyimpan hasil bumi, juga berfungsi sebagai tempat pemujaan Dewi Sri yang merupakan simbol kemakmuran. Workshop kayu ini tempat kita mengerjakan seluruh perabotan kayu yang dibutuhkan di biara yang dikerjakan oleh Andi dan timnya, mulai dari kursi, tempat tidur, rak, sampai lumbung. Itu dikerjakan di workshop. Selain itu juga ada pekerjaan-pekerjaan reparasi, servis untuk produk-produk kayu yang kita beli yang mengalami kerusakan. Nah, perkebunan biara ada terdiri dari beberapa area ya. Salah satunya itu adalah kebun sayur yang kita tanam dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dapur kita untuk keperluan internal. Jumlah sayur yang kita tanam itu sekitar 40-an jenis. Untuk jenis tanaman ataupun sayur yang nggak bisa kita tanam itu terpaksa kita beli. Jenis yang bisa kita tanam, kita panen. Rata-rata itu berjenis sawi-sawian, tergantung juga pada serangan hama dan juga ketersediaan air.